Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak sekalian. Hari ini Senin, tanggal 18 Januari 2021, kita akan merenungkan bersama Injil Markus dalam renungan harian. Injil Markus kali ini kita akan merenungkan hal berpuasa. Sebelum memulai renungan pagi ini, mari kita siapkan hati dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah beristirahat dengan tenang sepanjang malam. Kini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi kebijaksanaan bagi kehidupan kami. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, tema bacaan Injil hari ini adalah hal berpuasa. Orang Farisi melakukan puasa yang ketat menurut tradisi kitab Taurat. Orang Farisi adalah orang Yahudi yang mempertahankan Taurat Musa dan memegang kuat tradisi pengajaran Musa. Mereka biasanya mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Yahudi, karena orang memandang kesalehan mereka dari ketaatan dalam menjalankan ibadah. Dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa orang-orang Farisi, juga murid-murid Yohanes Pembaptis yang sedang berpuasa, protes terhadap Yesus yang membiarkan murid-muridnya tidak berpuasa. Orang-orang tersebut marah. Mereka merasa terganggu karena melihat murid-murid Yesus makan dan minum, sedangkan mereka menahan lapar dan haus. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Walaupun mereka berpuasa, tetapi rasa iri dan dengki tetap ada dalam hati mereka. Dalam tradisi Gereja Katolik, puasa bersifat sangat pribadi dan tidak hanya persoalan menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Orang Katolik biasanya berpuasa dan berpantang saat masa Prapaskah. Tetapi di luar masa itu, kita juga boleh berpuasa menurut kesanggupan diri kita. Berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Berpuasa sebenarnya wujud dari pengakuan kelemahan diri dan dengan silih menahan lapar dan haus, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Pada zaman Yesus, sudah terjadi orang sering memamerkan aktivitas keagamaannya agar dianggap saleh. Pada zaman sekarang juga terjadi. Orang sering pamer aktivitas keagamaannya agar mereka dianggap saleh dan merasa diri orang suci. Tetapi, orang-orang ini sangat mudah mencela orang lain
yang dianggap tidak sejalan dengan pikiran mereka. Puasa menjadi hanya untuk menahan diri secara jasmani, untuk tidak makan dan minum, tetapi tidak menahan diri secara rohani. Walaupun berpuasa, tetapi seringkali orang masih mudah emosi, memaki, dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Bahkan, karena puasa, orang merasa suci dan harus dihormati. Bila kita mempunyai niat berpuasa, hendaklah didasari dari hati untuk mengakui kelemahan diri pada Tuhan. Pengakuan kelemahan diri ini akan tampak dari sikap hidup yang lebih sabar, tidak menyombongkan diri, jujur, mengerjakan tanggung jawab dan tugas dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Tuhanlah yang akan menilai kesungguhan dari puasa kita. Tuhan mengetahui perbuatan dan isi hati kita dan tidak bisa ditipu dan ditutupi dengan ritual keagamaan. Bila kita berpuasa hanya secara jasmani, tetapi tidak menunjukkan perubahan sikap hidup yang lebih baik, maka sia-sialah yang kita lakukan. Seperti anggur baru yang dimasukkan ke dalam kantong anggur tua, akan merobek kantongnya dan terbuanglah anggurnya. Setelah mendengarkan dan merenungkan Injil, marilah kita menutup renungan hari ini dengan berdoa, agar apa yang telah kita dengarkan dapat masuk ke dalam hati dan menjadi tuntunan bagi hidup kita. Ya Allah, terima kasih atas renungan pagi ini. Ajarilah agar kami mau berpuasa sebagai silih atas dosa kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang senantiasa setia pada Putra-Mu Yesus. Ajarilah pula kerendahan hati, agar dalam kebaikan rohani kami berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami dan keluarga, semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai dan memberi kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.